Pertemuan para tokoh potensial Capres-Cawapres semakin intens. Menteri Agama sekaligus Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qoumas bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sambil tampak mengacungkan angka 1. Yakut juga bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Lewat akun Instagramnya @ansor1, Yakut menyebut sehari bisa ngobrol serius dengan dua gubernur dengan latar belakang berbeda itu sesuatu. Mas Ganjar, Gubernur Jateng yang Marhayani Sejati dan Mbak Khofifah, Gubernur Jatim yang pasti Nahdiyin 24 karat. Intine bro, bersatu itu lebih baik, beda itu biasa. Gak usah disama-samakan, yang sama juga santai aja. Khofifah juga tampak satu panggung dan duduk berdampingan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, saat hadir di acara Hari Desa Nasional di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, soal Khofifah yang disebut-sebut masuk radar jadi calon pendamping Anies Baswedan di pemilu 2024, Gubernur Jatim itu enggan menanggapi. Bu, omongannya gimana, Bu? Komennya, Bu, sedikit, Bu. Pertemuan para tokoh sentral beberapa waktu ini termasuk Jokowi bersama Prabowo Ganjar dan Jokowi Mega jadi perhatian utama di tengah otak-atik formasi Capres. Juga masih cairnya koalisi menghadapi pemilu nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Jokowi buka suara kalau pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membahas nama Capres. Lalu siapa saja nama yang disampaikan Jokowi kepada Megawati? Kami membahasnya bersama politisi PDI Perjuangan Pak Andreas Hugo Pareira dan akan bergabung Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Prayitno. Saya akan ke Pak Andreas terlebih dahulu. Pak Andreas, ada nama-nama yang diajukan oleh Jokowi kepada Bu Mega. Siapa Pak nama-namanya? Ya, saya kira ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, masa Pak Jokowi menyampaikan sesuatu yang tidak benar, kan nggak mungkin, apalagi bicara dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum beliau juga, Ketua Umum kami semua. Ya tentu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pertimbangan-pertimbangan tentunya, dan seperti yang sebelum-sebelumnya juga pernah kita diskusikan. Ya. Bahwa keputusan itu ada di Ketua Umum. Tapi nama-namanya ini siapa Pak yang diajukan oleh Jokowi? Kalau soal nama itu ya Pak Jokowi sendiri sudah menyampaikan itu adalah wilayah Ketua Umum. Oke, mutlak suara dari Megawati ya? Ya pasti bahwa pertimbangan itu bisa ya diberikan oleh kader, apalagi beliau sebagai presiden yang juga adalah kader PDI Perjuangan. Tentu beliau akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik gitu untuk bangsa ini dan bangsa dan negara ini ke depan. Kalau boleh dikasih bocoran nih Pak Andreas, ada berapa nama sih yang disebut Jokowi ke Ibu Mega? Saya kira itu adalah wilayah Ketua Umum, dan kalaupun Pak Jokowi menyampaikan itu pun ya tentu tidak bisa kita sampaikan di sini, nanti pada saatnya nanti Ibu Mega akan. Oke, gini deh. Kalau secara background ataupun kredibilitas, nama-nama yang diajukan Jokowi ini sudah mumpuni belum di mata Ibu Mega? Ya pasti Pak Jokowi akan menyampaikan yang terbaik, Mbak Cynthia. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang ya beliau sebagai presiden tentu menghendaki ke depan siapa yang akan memimpin Republik ini, seperti sebagaimana juga di PDI Perjuangan kita menghendaki orang yang mampu melaksanakan, melanjutkan program-program dari Jokowi. Baik, baik Pak Andreas sudah bergabung bersama kami, Mas Adi Prayitno, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, terima kasih sudah bergabung. Kalau menurut perspektif Mas Adi sendiri, nama-nama yang diajukan Jokowi ini siapa sih? Ya persisnya hanya Megawati Soekarno Putri dan Tuhan saja yang tahu, Mbak. Kalau yang lain ini kan sebenarnya lebih pada spekulatif dan mencoba untuk meraba-raba. Tapi kalau melihat kecenderungan publik kok rasa-rasanya memang mengucut pada dua hal. Pertama kalau tidak Puan Maharani, yang kedua Ganjar Pranowo. Kalau dikerucutkan lagi ya pasti publik berandai-andai berasumsi sepertinya
kemungkinan besar yang akan diumumkan itu adalah Ganjar Pranowo pertama. Ganjar itu kalau bicara ataupun melakukan gerakan politik tidak lagi sekeras dulu dikritiknya. Dulu kan Ganjar Pranowo ini kan seperti tahanan kota, tidak boleh keluar dari Jawa Tengah karena dianggap kemajon dan melakukan safari politik yang sebelum waktunya. Beberapa waktu yang lalu misalnya Ganjar Pranowo datang ke Medan, kemudian diumumkan dalam Rakornas PAN sebagai capres dan cawapres gitu ya. Dan hebatnya tidak ada kritik keras yang muncul dari teman-teman PDIP. Beda dengan beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, kalau melihat gerakan politik Mbak Puan, kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu kan cukup agresif. Ada safari politik, ada kunjungan-kunjungan ke berbagai tempat, bahkan baliho dan billboardnya kan bermunculan di mana-mana. Kepak sayap kebangsaan. Kok masuk 2023 ini tidak muncul lagi, Mbak? Nah, variabel-variabel ini yang kemudian meyakinkan bahwa publik itu seakan-akan sudah bisa menerka. Misalnya dugaan Anda kalau saya boleh simpulkan ada 2 nama yang cukup kuat diajukan oleh Joko Widodo, yakni Mbak Puan dan juga Pak Ganjar. Benar seperti itu, Pak Andreas? Kita tunggu aja lah, Mbak. Tunggu saja. Kita tunggu saja. Tapi kalau dari kader PDI Perjuangan sendiri sudah mengerucut belum sih? Sudah satu suara belum sih? Karena kan kalau kita bicara soal partai politik, pasti suara kader sejatinya harus didengar juga oleh ketua umum. Oh beda, artinya kita sudah tahu bahwa bagaimana proses-proses yang terjadi yang dilaksanakan di PDI Perjuangan, dan di PDI Perjuangan ketika keputusan dibuat itu adalah perintah untuk dilaksanakan gitu. Jadi tidak ada lagi wilayah diskusi gitu. Jadi ya ketika ketua umum mengumumkan itu kita siap untuk melaksanakan. Oke, Mas Adi, ini kan pertemuan Jokowi dan Mega jelas-jelas disebutkan oleh Pak Jokowi bahwa ini membahas soal Pilpres 2024. Apakah ini artinya suara ataupun masukan ataupun pandangan dari Jokowi ini sangat krusial, sangat penting dipertimbangkan oleh Bu Mega? Ya tentu saja penting, Mbak. Pertama, kapasitas Jokowi bukan hanya sebatas kader PDIP, bukan hanya sebagai petugas partai, tapi posisinya sebagai Presiden di Republik Indonesia perlu untuk dipertimbangkan masukan-masukan dan feedbacknya. Tadi kan saya menyebutkan sangat mungkin nama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo ya, karena 2 orang inilah yang selalu muncul. Bahkan saya sebut kalau dikerucutkan ya, kalau kita melihat pandangan publik ya sepertinya Ganjar Pranowo. Tapi kan kita tidak pernah tahu di kantong Mbak Mega itu sebenarnya siapa. Jangan-jangan Puan Maharani gitu ya, atau jangan-jangan Bang Andreas, kan kita tidak pernah tahu. Karena seringkali dugaan-dugaan publik itu tidak sinkron. Karena veto player. Tapi kalau kita flashback melihat kedekatan, ini Joko Widodo kan juga beberapa kali tampak dekat dengan Prabowo. Kalau itu ya tidak ada bantahan apapun. Satu hal, Mbak, Jokowi itu kan kalau soal endorsement dan dukungan politik harus dilihat dalam 3 wajah. Jokowi harus dilihat sebagai kader PDIP. Suka tidak suka, Jokowi itu kader PDIP. Nggak mungkin beda pendapat dengan Megawati, nggak mungkin beda pendapat dengan Bang Andreas, nggak mungkin beda pendapat dengan PDIP secara umum. Jadi bagi saya pastinya Jokowi lebih memprioritaskan siapa kader terbaik di PDIP nanti yang diumumkan. Nah yang kedua yang menarik, omongan Jokowi. Jokowi bilang ketemu dengan Mega bicara Pilpres 2024, menyodorkan nama dan data-data dan angka-angka. Setahu saya Jokowi itu adalah orang yang percaya pada survei. Tentu yang disorongkan di depan Mbak Mega itu artinya adalah angka ini dalam kaitannya survei, seperti itu? Survei, data, statistik ya. Itu adalah hal-hal yang kemudian bisa kita kuantifikasi sebagai data survei. Kenapa nama Ganjar selalu dikaitkan dengan Jokowi, Prabowo Subianto dikaitkan dengan Jokowi? Karena 2 orang ini adalah yang selalu muncul dalam survei. Makanya pertemuan Jokowi dengan Megawati bagi saya, karena ada asumsi, ada dugaan dari orang yang jauh seperti saya itu, seakan-akan pilihan politik Mbak Mega dengan pilihan politik Jokowi itu beda, Mbak. Butuh bertemu, butuh sayur lodeh untuk mensinkronkan. Butuh kedekatan seperti itu ya. Baik, saya akan ke Pak Andreas. Pak Andreas sebagai seorang kader PDI Perjuangan senior lah bisa dikatakan seperti itu. Biasanya bisa membaca dong seperti apa sih jalan keinginan pemikiran dari Bu Mega. Apakah betul kalau memang dibicarakan soal angka dan data ini akan dipertimbangkan terkait dengan survei? Karena kalau dilihat survei nama Ganjar lah yang paling tinggi. Angka dan data itu kan kuantitatif.
dan kuantifikasi itu yang dibuat yang merupakan hasil dari survei itu ya seperti yang juga kita semua tahu, sebagaimana sebelumnya kita sering diskusikan, dia bergerak gitu, berkembang. Nah, tentu dalam tenggang waktu itu akan menentukan gitu, berubah perkembangan pergerakan daripada angka kuantifikasi itu. Tapi juga hal yang lain juga yang harus dipertimbangkan adalah kualifikasi gitu. Dan dari kualifikasi itulah saya kira yang penting akan menjadi ya perpaduan antara kuantifikasi dan kuantitas dan kualitas daripada. Pak Andreas, kalau siapa yang bicara secara pribadi seumpamanya, Anda menduganya namanya siapa? Saya nggak pakai menduga-menduga. Kita tunggu apa yang diputuskan dan itu yang kita lakukan. Baik, jadi tetap menunggu pengumuman karena ini adalah mutlak prerogatif dari Bu Mega. Ya jelas dong, itu adalah wilayah ya ketua umum. Tapi begini, saya akan ke melaksanakan itu. Ya baik, tapi begini Mas Adi, kalau dilihat sekarang kan bisa dikatakan pertemuannya empat mata, apakah ini artinya semakin dekat untuk pengumuman dari Bu Mega siapa saja calon presidennya? Kalau melihat tanda-tanda alamnya saya kira dua hal. Pertama, sepertinya PDIP tidak akan lama lagi akan segera mengumumkan kira-kira siapa capres definitif yang deklaratif diumumkan sebagai jagoan pilpres yang akan diusung secara resmi dari PDIP. Ini kan semua poros, semua orang, seluruh Republik Indonesia menunggu betul kapan ini PDIP, kapan ini Bang Andreas gitu ya, mengumumkan kadernya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ini soal nama yang sepertinya belum clear, Mbak. Apakah Ganjar, apakah Puan. Saya kira referensi inilah yang kemudian turut bisa menjelaskan tarik ulur kenapa PDIP sampai saat ini belum mengumumkan secara terbuka siapa. Tapi kalau menurut Anda apa sih yang menjadi pertimbangan mendasar sehingga PDI Perjuangan bisa dikatakan begitu lama untuk mengeluarkan namanya? Dua hal saya kira. Pertama, PDIP ini nggak terlampau pusing untuk mencari tiket pencapresan di 2024. Yang lain itu porosnya memang sudah terbentuk lama karena mereka tidak cukup 20%. Jadi PDIP ini satu-satunya partai politik yang sudah mendapatkan boarding pass bisa langsung daftar ke KPU. Yang kedua yang paling penting, PDIP ini punya surplus kader. Nama kadernya banyak, Pak. Ada yang elektabilitasnya tinggi, ada yang sedang dan seterusnya. Oleh karena itu sebenarnya yang membuat lama sebenarnya bagi PDIP sedang berhitung betul soal kalkulasi politiknya. Keinginan hat-trick ini yang kemudian PDIP, Bang Andreas, dan semua elit-elit PDIP sedang berhitung betul soal siapa yang akan mereka usung. Karena salah usung capres tentu saja ini akan menjadi kiamat sehari di tanggal 14 Februari itu bagi PDIP. Jangankan menang untuk yang ketiga kalinya, suara pilihnya bisa turun. Karena biasanya capres itu akan berdampak secara signifikan terkait dengan pilihan dipilih di 2024 nantinya. Baik, saya akan ke Pak Andreas. Disebutkan oleh Mas Adi, kadernya banyak, nama-nama yang mumpuni juga banyak, dan sudah dipastikan bahwa calon presidennya nanti akan dari kader PDI Perjuangan. Menurut Anda siapa nama-nama kader yang sekiranya bisa menjadi bisa melanjutkan program-program Jokowi, dan kapan ini kira-kira pengumumannya? Seperti yang juga ya di dalam pidato yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada hari ulang tahun PDI Perjuangan tanggal 10 Januari yang lalu, beliau jelas menyampaikan bahwa ya calon itu sudah ada pada beliau gitu, sudah ada di kantong malah. Dan tentu di situ kan kita lihat alternatif kan, opsi-opsi dari apa yang berkembang di masyarakat. Dan tentu tadi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa pertimbangan itu tentu hal menyangkut ya di samping kuantifikasi, kuantitas dan melalui hasil survei, tapi juga perlu mempertimbangkan kualifikasi dalam arti bagaimana menghadapi ya bangsa ini, karena presiden itu kan 5 tahun, kita pilih untuk 5 tahun gitu. Bagaimana tantangan bangsa ini ke depan, dan siapa yang kira-kira pas untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan itu. Dan PDI Perjuangan itu pasti seperti yang tadi juga Mas Adi sampaikan, ya kita tidak mencalonkan untuk hanya sekedar mempunyai calon presiden,
atau pertimbangan untuk melihat elektoral dalam arti bahwa ya untuk mendapat kotel efek ya. Artinya kita masih terus menunggu seperti itu ya Pak Andreas ya. Bagaimana pertimbangan untuk bagaimana bangsa ini ke depan dipimpin oleh seorang yang ya siap menjawab tantangan. Kami tangkap intinya adalah bagaimana sosoknya nanti mampu melanjutkan program-program dari Jokowi. Tak hanya berdasarkan pada survei, data, ataupun angka, tapi juga kualifikasi. Seperti itu ya Pak Andreas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Andreas Hugo Pereira, politisi PDI Perjuangan. Dan juga terima kasih Mas Adi Prayitno, pengamat politik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.